Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul tentang kepribadian. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Muhammad Lutfi NIM 3518127 sebagai moderator. Kemudian ada teman saya Muhammad Alfianis Fisan NIM 3518103 sebagai pemateri. Kemudian ada Mbak Alia Fitria NIM 3518077 sebagai pemateri, dan ada Mbak Nada Alfa Farah NIM 3518018 sebagai pemateri, dan terakhir ada Mbak Alvina Indah Febrianti NIM 3518014 sebagai pemateri. Suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan positif dan negatif. Selanjutnya, unsur kepribadian yang ketiga yaitu dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemampuan yang sudah merupakan naluri pada tiap makhluk manusia dan tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuan, melainkan sudah terkandung dalam organisme.
kepribadian konsep, yang berarti semua unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga masyarakat itu. Kepribadian dasar itu ada karena semua individu warga dari suatu mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama masa umurnya. Pembentukan watak dalam jiwa individu banyak dipengaruhi oleh pengalamannya ketika anak-anak. Ia diasuh orang-orang dalam lingkungannya, yaitu ibu, ayah, kakak-kakaknya, dan individu-individu lain yang biasa mengerumuninya. Watak juga sangat ditentukan oleh cara-cara ia sewaktu kecil diajar makan, diajar kebersihan, disiplin, diajar main, dan bergaul dengan anak-anak lain. Cara pengasuhan anak didasarkan pada adat dan norma-norma tertentu, maka beberapa unsur watak yang seragam akan tampak menonjol pada bagian individu yang telah menjadi dewasa. Yang ketiga yaitu kepribadian barat dan kepribadian timur. Pandangan hidup manusia yang hidup dalam kebudayaan Eropa Barat disebut kepribadian barat. Ketika para pengarang Eropa berkenalan dengan kebudayaan lain di Asia, seperti kebudayaan Parsi, kebudayaan Thai, kebudayaan Jepang, atau kebudayaan Indonesia, semua kebudayaan bukan Eropa Barat. Maka pandangan hidup dan kepribadian manusia yang hidup di dalam kebudayaan tersebut dinamakan kepribadian timur. Kepribadian timur mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kehidupan kerohanian